Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan tetap semangat untuk mengikuti kuliah PJJ sampai akhir semester. Baik, untuk kuliah ilmu perilaku hewan hari ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang maintenance behavior yang masih merupakan bagian dari innate behavior. Bahas sebelumnya bahwa inherited behavior atau innate behavior itu dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah maintenance behavior dan yang kedua adalah reproductive behavior. Yang reproductive behavior minggu lalu sudah dibahas ya, di mana saya sudah membahas mengenai bagaimana sexual behavior dan maternal behavior pada hewan. Untuk hari ini kita akan diskusikan tentang maintenance behavior ya. Apa itu maintenance behavior? Baik, maintenance behavior pada prinsipnya adalah perilaku yang didorong oleh adanya kebutuhan biologis ya dari setiap individu hewan. Ya, jadi semua jenis perilaku yang didorong oleh kebutuhan biologis dari setiap individu hewan ya, yaitu mencakup makan, kebutuhan minum, kebutuhan seks ya, dan kebutuhan bertahan hidup itu termasuk ke dalam kategori maintenance behavior. Maintenance behavior yang pertama adalah ingestive ya, semua makhluk hidup pasti butuh makan, semua hewan butuh makan, include manusia ya. Ketika kita melakukan perilaku makan ya, itu pasti sangat berhubungan sekali dengan struktur anatomi dan fisiologi dari setiap spesies ya. Utamanya adalah pada saat mengambil makanan. Yes, misalnya pada hewan primata tentu mengambil makanan menggunakan tangan ya. Pada hewan-hewan yang non primata seperti herbivore, karnivore ya, di mana dia tidak punya tangan tetapi memiliki kaki, maka mengambil makanan lebih banyak menggunakan anggota mulutnya ya. Ada yang menggunakan gigi, mulut, bibir, lidah ya. Jadi sangat tergantung pada struktur anatomi dan fisiologi dari hewan itu sendiri. Ya. Kemudian tergantung juga dari makanan alamiah yang dari hewan itu. Ya, kalau herbivora tentu dia berupa daun-daunan ya, tanaman pohon. Sementara untuk karnivor adalah berupa daging, dan omnivor bisa dua-duanya ya. Jadi tergantung dikategorikan perilakunya tergantung dari jenis makanan alamiahnya apa. Ya. Kemudian ingestive behavior ini mencakup proses dari mulai mendapatkan makanan sampai kemudian memasukkan makanan ke dalam mulut. Gitu ya. Jadi mencari makanan, kemudian mengambil makanan dan ingest makanan. Ya, yang merupakan kebutuhan primer dari tubuh hewan ya. Nah, ini contohnya ada kuda ya. Kuda itu adalah dengan menggunakan gigi serinya ya. Dia memegang makanan, mengambil makanan dengan menggunakan dan mengunyah makanan dengan menggunakan gigi serinya ya. Begitu juga pada sapi ya, dia banyak menggunakan lidah ya, karena dia tidak punya gigi taring ya, dia mengambil melalui lidah, ditarik itu tanamannya, kemudian mulai mengunyahnya dengan gigi geraham dan gigi seri. Pada sapi dan domba itu menggunakan incisifumnya dan bibir ya, jadi bibirnya itu juga cukup kuat sehingga secara anatomi nanti strukturnya bibir pada domba dan kambing itu cukup tebal ototnya karena tadi digunakan aktif di dalam mengambil makanan ya. Kalau anjing ya, anjing dengan apa? Oke, begitu juga kucing ya, primata. Kalau primata mirip dengan manusia. Baik. Sementara eliminasi yang kedua adalah eliminasi behavior. Setelah hewan itu makan, tentu sisa-sisa makanan itu akan dikeluarkan melalui tubuh, baik melalui proses pencernaan ya, produk akhirnya adalah berupa feses, prosesnya kita sebut dengan defekasi ataupun limbah cair yang akan
dikeluarkan melalui ginjal yang prosesnya uh, dikeluarkan produknya berupa urin dan prosesnya kita sebut dengan urinasi. Pada manusia secara klinis kita sebutnya secara prosesnya adalah miksi, ya, buang air kecil. Baik, berdasarkan struktur anatomi dan fisiologi dari hewan, tentu proses eliminasi pada setiap hewan sangat disesuaikan dengan struktur tubuhnya, ya. Berbeda-beda setiap hewan. Misalnya pada anjing, ya, pada anjing itu pada saat urinasi pada saat urinasi dia mengangkat satu kakinya untuk anjing yang jantan. Pada kucing itu bisa dilakukan toilet training, ya. Pada beberapa burung biasanya dia akan terbang merendah, kemudian mengangkat sedikit ekornya 30 derajat ke atas, lalu kemudian baru dia melepaskan urin beserta fesesnya, karena secara struktur dia tidak punya anus melainkan kloaka, ya. Itu adalah saluran bersama feses dan urin, gitu ya. Kemudian juga dibedakan berdasarkan seksnya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Pada anjing itu mengangkat salah satu kakinya untuk anjing jantan karena posisi penisnya, ya, sehingga membuat ketika kalau dia tidak angkat posisinya, maka urin itu akan mengenai salah satu kakinya. Sementara kalau pada betina dia cukup jongkok, gitu ya, karena vaginanya ada di belakang, sehingga memudahkan dia untuk jongkok dan tidak akan terkena pada area kaki, ya. Nah, ini dia perbedaan posisi, ya, perilaku eliminasi pada anjing jantan dan anjing. Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana beberapa hewan menggunakan menggunakan potensialnya, menggunakan seluruh kompartemen di dalam struktur tubuhnya untuk memperoleh makanan dan mengeliminasi makanan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Perilaku yang ketiga, ya, yang merupakan terkategori atau kita determinasi sebagai perilaku maintenance yang didorong oleh inherited behavior itu adalah grooming behavior. Kenapa grooming behavior masuk ke dalam inherited atau innate behavior? Karena pada prinsipnya setiap hewan akan mencoba merawat tubuhnya, gitu ya. Bahkan hewan yang paling jorok sekalipun itu dia akan menunjukkan perilaku merawat tubuhnya. Merawat tubuhnya dari apa? Dari gangguan sebenarnya. Pada prinsipnya, apakah gangguannya berupa kotoran ataupun berupa parasit, ya. Jadi pada grooming behavior di sini, ya, itu adalah masuk ke dalam perilaku menjaga tubuhnya, ya, natural grooming, ya. Setelah dia makan, misalnya dia jilat bibir, atau dia setelah urinasi dia jilat bagian area penisnya, atau setelah defekasi kalau memungkinkan dia mampu meleokkan kepalanya untuk menjilat area anusnya, ya. Itu adalah menjaga kebersihan tubuh. Dan yang kedua untuk apa? Beberapa hewan itu melakukan grooming yang bertujuan untuk termoregulasi, ya, menjaga suhu tubuhnya, terutama untuk hewan-hewan yang endoterm. Kenapa? Hewan-hewan yang endoterm, ya, karena dia harus menjaga homeostatis dari suhu tubuh. Dan kita tahu bahwa hewan endoterm adalah hewan yang mempertahankan lingkungan internalnya atau suhu internalnya dari pengaruh suhu di luar tubuhnya. Ya, beda dengan yang ektoterm, dia mampu menyesuaikan, dia lebih adaptable terhadap lingkungan suhunya ya di luar tubuhnya, sehingga dia akan pada saat di luar tubuhnya naik, ya dia ikut naik gitu. Kalau endoterm tidak, ya, dia akan memproduksi ataupun menahan panas untuk apa? Supaya stabil suhu tubuhnya. Jadi ada dua fungsi grooming behavior pada hewan. Yang pertama memang untuk kebersihan, yang kedua adalah termoregulasi. Kemudian dalam pelaksanaannya ada istilah self grooming, ya. Ini karena masih masuk ke dalam perilaku individu bukan sosial. Nanti ada social grooming, ya, atau kita sebut dengan allo grooming. Nah, ini kita masih berbicara tentang individu, ya, perilaku yang dilakukan karena dorongan individu. Self grooming atau auto grooming, ya, bagaimana hewan melakukan perilaku untuk menjaga tubuhnya dari ketidaknyamanan baik oleh kotoran ataupun dari
hewan-hewan lain atau parasit, ya, misalnya dengan membersihkan eh, tubuhnya, menjilati tubuhnya atau menjilati hidungnya, ya, atau dengan cara rolling. Pada beberapa hewan, anjing, kucing sering sekali rolling pada saat dia merasa gatal, ih sepertinya ada serangga atau apa, dia akan melakukan rolling, ya. Atau pada primata scratching, ya, menggaruk, ya. Kalau memungkinkan dia bisa menggaruk, dia akan melakukan menggaruk untuk membersihkan atau mengeliminasi sesuatu yang dirasa sangat membuat dia tidak nyaman. Ya, secara fungsi grooming bisa bertujuan untuk pertama menjaga kebersihan, kedua membebaskan diri dari ektoparasit, kemudian untuk membebaskan diri dari benda-benda asing, ya, dan yang terakhir adalah untuk mereduksi resiko terkenanya penyakit, gitu ya. Nah, ini dari foto ini bisa kita lihat beberapa aktivitas hewan yang sedang melakukan auto grooming atau self grooming. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada juga grooming yang dilakukan secara sosial, ya, atau kita sebut dengan allo grooming atau social grooming. Beberapa buku menyebutnya demikian. Itu adalah suatu kegiatan atau suatu perilaku saling menjaga satu sama lain, ya, terutama di dalam keluarga. Yang paling sering adalah di dalam satu keluarga. Apa fungsinya social grooming? Itu adalah pertama jelas sama dengan yang individual grooming tadi, remove ektoparasit, ya, dari bagian-bagian tubuh. Kutu, caplak, ya, karena pasti akan merugikan tubuh hewan. Caplak itu pemakan darah, dia akan mengambil nutrisi darah, ya, menyebabkan hewan menjadi anemi, dan gigitannya itu akan sangat membuat rasa gatal. Nah, biasanya itu akan diambilkan, dibersihkan. Kemudian melindungi diri atau tubuh dari cacing, ya. Kemudian juga reward. Nah, bedanya dengan dengan auto grooming, kalau social grooming itu ada reward for the groomer. Jadi kalau di primata kita lihat ada banyak yang mengambil kutu dan dia kemudian makan kutu. Itu adalah sebagai sumber garam dan vitamin, gitu ya. Serta protein. Kutu itu kan isinya protein, garam, dan mineral, gitu ya. Itu adalah reward bagi si groomer. Jadi enak yang dibersihkan nyaman, yang membersihkan dia mendapat vitamin tambahan, gitu ya. Kemudian juga meningkatkan hubungan, ya, hubungan antar individu di dalam satu keluarga. Kemudian mereduksi agresi, ya, dengan adanya social grooming kan tumbuhlah rasa kasih sayang, kekeluargaan yang lebih baik, sehingga tadinya tensi adanya perebutan mates atau perebutan makanan atau apa, itu bisa diturunkan dengan perilaku allo grooming ini. Dan yang terakhir adalah maintain social structure. Jadi menjaga lingkungan sosial, struktur sosial untuk tetap baik, ya, berjalan dengan baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, ini ada beberapa gambar di mana ini adalah menunjukkan perilaku social grooming antara jantan betina, ya, pada sapi, kuda juga demikian, pada bangsa primata, ya, monyet Jepang ini itu juga melakukan grooming. Ada perilaku allomimetik, ya. Apa itu perilaku allomimetik? Ya, jika satu atau lebih hewan, ya, pada spesies yang sama, ya, terutama itu dia melakukan stimulasi dan koordinasi, ya. Apa tujuannya? Apa ya? Contoh memeluk, menggandeng, nah, itu adalah perilaku allomimetik, ya. Membangun apa? Bukan kebutuhan biologi tetapi kebutuhan psikis. Biasanya sangat terlihat pada hewan-hewan sosial. Kalau hewan-hewan yang individual, allomimetik ini agak kurang terlihat, ya. Nah, tujuan dari perilaku allomimetik ini adalah untuk memaintain kualitas hubungan di antara anggota dari satu grup, gitu ya. Juga memungkinkan untuk saling berbagi makanan, gitu. Tetapi juga punya fungsi untuk memperkuat, ya, memperkuat memperkuat struktur sosial di dalam satu grup, satu spesies yang sama.
itu ada shelter seeking behavior. Nah, pada waktu-waktu rest ya atau mau tidur, maka dia butuh lokasi atau tempat yang nyaman, ya nyaman nyaman untuk biologinya dia. Anda juga kan nggak mungkin tidur di teras, ya kan? Kita tidur di teras, udara terbuka, kemudian panas, nggak mungkin. Kita akan mencari lokasi yang tertutup, kemudian suhunya juga merupakan suhu yang nyaman bagi tubuhnya, sehingga tubuh bisa relaksasi, tubuh bisa istirahat, ya baik secara fisik ataupun secara fisiologi. Tujuannya istirahat itu. Nah, ini kemudian yang mendorong shelter seeking behavior, mencari lingkungan atau tempat yang optimal kondisinya dan juga aman kalau pada hewan ditambah ya, dan juga aman dari predator karena dia juga nggak mau bahwa pada saat dia istirahat tidur tiba-tiba datang predator dan memungkinkan dia untuk dimakan oleh predator ya. Nah, ini perilakunya ini berbagai jenis hewan berbeda-beda ya, tetapi pada prinsipnya tadi uh, yang mengambil bioetik hewan sudah saya bagikan the guide ya. Di situ ada suhu optimum untuk hewan itu tinggal. Jadi kayak misalnya rabbit ya, itu suhunya yang dingin. Primata juga cenderung dia akan mencari bukan di tengah padang rumput, pasti akan mencari yang lingkungan pohon ya, kemudian daunnya cukup rimbun, tenang, ya dia akan naik, kemudian mengambil posisi dahan yang cukup kuat, kemudian dia bisa tidur gitu ya, dengan nyaman dan aman. Ya, yang kedua juga termoregulasi. Jelas karena pada saat tidur istirahat maka sistem fisiologi juga diturunkan ya, metabolisme diturunkan sehingga perlu didukung oleh lingkungan termal yang lebih stabil dan nyaman sehingga tidak membuat metabolisme tetap aktif gitu. Kalau misalnya lingkungannya panas kan metabolisme terus aktif sehingga itu akan mengganggu kualitas tidur dan istirahat dari hewan tersebut. Yang keenam itu adalah exploratory behavior. Ini dorongannya innate. Setiap orang atau setiap hewan pasti memiliki perilaku exploratory behavior. Untuk apa? Rasa ingin tahu itu memang bawaannya dari innate ya, bukan learn. Rasa ingin tahu. Nah, bagaimana perform atau penampilan dari exploratory behavior itu berbeda-beda setiap hewan, ya. Intinya dia ingin mengenali lingkungan sekitarnya, mengenali ada objek barukah atau objek lamakah, sehingga dia tahu itu apa, apakah kalau pada hewan ditambah apakah sesuatu yang baru itu berbahaya bagi dirinya dan komunitasnya, populasinya gitu ya, ataukah sesuatu yang baru itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya gitu. Jadi itu memerlukan perilaku eksploratory. Nah, ya di sini digambarkan kaca mobil ya, dilihat loh kok si monyet ini melihat loh kok ini ada monyet lain gitu. Dia berusaha berkomunikasi awalnya tapi kemudian tidak banyak respon gitu. Itu merupakan salah satu bentuk dorongan dari innate behavior bahwa ini benda apa ya, yang kalau punya kucing anjing di rumah itu juga terhadap benda-benda yang baru itu jadi mainan, seolah kita melihatnya seperti mereka sedang bermain padahal mereka sedang eksploratori, sedang menginvestigasi ya benda itu apa. Dan yang terakhir adalah motivasi ini juga dorongannya dari dalam. Kalau pada hewan motivasi hidupnya cuma 3, makan minum ya, kedua seks, dan yang ketiga adalah bertahan hidup. Dia nggak perlu status sosial, dia tidak perlu prestigious terhadap pujian gitu, nggak perlu hewan. Beda dengan manusia, sehingga motivasinya akan sangat banyak. Kalau hewan motivasi, dorongan dia untuk melakukan sesuatu perilaku hanya karena kebutuhan makan dan minum, kedua seks, dan yang ketiganya adalah dia bertahan hidup ya, baik bertahan hidup di lingkungan sempit ataupun dalam lingkungan populasi yang lebih luas gitu ya. Setiap hewan ya itu pasti akan memiliki motivasi. Pada saat lapar misalnya, maka dia akan pergi cari makan. Nah, perilaku mencari makan itu dorongannya ya, perlu dorongan. Kalau tidak lapar dia nggak akan mencari makan. Dan ketika sumber makanan sangat terbatas, maka akan muncul motivasi
yang nantinya akan memunculkan perilaku lain, perilaku agresif misalnya, berebut makanan. Nah, itu jadi tapi awalnya motivasi. Kalau dia nggak lapar, dia nggak akan termotivasi. Kalau dia udah kenyang, dia nggak akan ikutan untuk berebut makanan. Ketika dia tidak terbangkitkan gairah seksualnya, hormon testosteronnya, maka dia juga nggak akan berebut female gitu. Jadi kalau pada hewan sangat sederhana gitu ya. Dia akan melakukan sesuatu kalau ada dorongan dari dalam tubuhnya, ada dorongan biologi tadi, faktor internalnya, baru kemudian ada motivasi untuk mencari, maka dia baru melakukan perilaku. Apakah perilakunya agresif, perilakunya moving, perilakunya uh, resting atau apapun itu karena tadi motivasinya yang tiga. Baik. Nah, jadi innate behavior masih ada satu lagi innate behavior agresi yang belum saya sampaikan minggu depan insya Allah. Jadi perilaku adalah suatu tindakan atau aksi yang mengubah hubungan antar organisme. Nah, jadi kalau antar organisme itu antara satu organisme dengan satu individu dengan individu dalam satu spesies ataupun dalam lingkungannya, ya dengan luar spesiesnya serta dengan lingkungan abiotik yang ada di sekitarnya. Itu adalah perilaku. Ya, tentu kita akan berperilaku berbeda sesuai dengan lingkungan yang ada yang kita tempat tinggali. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Kalau ada yang mau didiskusikan nanti kita diskusikan di grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.